Saudara, KPK akan menyampaikan hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan pada publik. Tes yang dijalani pegawai KPK ini sebagai salah satu syarat peralihan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan hasil ini perlu disampaikan pada publik di tengah isu yang beredar di masyarakat terkait hasil tes ASN pegawai KPK termasuk Novel Baswedan. Hasil tes wawasan kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah diterima KPK pada tanggal 27 April lalu. Sebelumnya, KPK bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara menggelar asesmen wawasan kebangsaan untuk para pegawainya sebagai tindak lanjut dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Mengenai hasil dari tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK pada tanggal 27 April 2021 yang lalu, KPK telah menerima hasil penilaiannya. Namun hingga saat ini hasil penilaian dari tes dimaksud masih tersimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan belum kami buka. Namun demikian kami memastikan bahwa sebagai bentuk transparansi KPK tentu nanti akan kami segera sampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu kami juga ingin tegaskan agar rekan-rekan media dan tentu masyarakat berpegang pada informasi resmi yang nanti akan kami sampaikan mengenai hasil dari tes wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dimaksud. Hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK untuk menjadi ASN dilakukan tim penilai. Penilaian asesmen dilakukan dengan melibatkan Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan BNPT. Terkait proses asesmen terhadap pegawai KPK, Menpan RB Cahyokumolo menyatakan, saya sebagai Menpan RB tidak tahu dan tidak terlibat dalam proses tersebut. Yang tahu, tim penilai, tim wawancara, hasilnya diserahkan kepada Ketua KPK. Hasil tes dari 1.300-an peserta. Ini pernyataan Cahyokumolo yang kami kutip dari laman kompas.com. Terkait dengan tes ASN bagi pegawai KPK, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra Habibur Rahman meminta KPK transparan terhadap nama-nama yang dinyatakan lolos atau tidak, termasuk yang dilakukan pada penyidik KPK. KPK menurut rencana akan bertanya lebih jauh terkait hal ini pada rapat kerja dengan KPK dalam waktu dekat. Sampai detik ini kami masih menunggu informasi resmi dari KPK sebagai institusi. Siapa saja yang lolos, siapa yang tidak dari para penyidik KPK tersebut untuk menjadi ASN. Ya. Kami akan menanyakan hal ini juga kepada pimpinan KPK pada saat nanti hearing di masa sidang yang akan datang. Kami akan meminta informasi dibuka sehingga semua transparan. Misalnya si A lolos karena apa, yang tidak lolos karena apa. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan berdasarkan Undang-Undang KPK yang telah direvisi. Dalam proses untuk beralih menjadi ASN, pegawai KPK harus menjalani tes, salah satunya soal kesetiaan pada Pancasila. Nurul Gufron membantah tes yang dilakukan memiliki tendensi tertentu. Kemudian datanya disampaikan ke BKN, di BKN kemudian dilaksanakan dalam dua skim tes tulis dan wawancara. Itu mungkin lebih dahsyat dari itu ya. Jangan-jangan dianggap ini ngada-ngada tes-tes ini. Padahal bicara tentang kesetiaan kepada NKRI, pada Pancasila, mestinya pegawai KPK pertanyaan tersebut sudah selesai. Kenapa dianggap selesai? Karena faktanya selama dari 2004 sampai 2021 ini, anggap berapa 17 tahun lebih, telah melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Artinya menangkap orang-orang yang mengkhianati bangsa Indonesia dalam mengelola uang dan mengelola kewenangan. Maka yang nangkap itu mestinya sudah dianggap lebih setia gitu dari masyarakat yang lain. Di titik itu kita sepakat
bahwa substansi pegawai KPK kami percaya kesetiaannya sudah teruji. Perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pada pasal pertama, poin ke-6, Saudara, tertulis, jika pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Ini dia, Saudara, pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Kemudian, Saudara, dalam peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara, pada pasal 5 ayat 2 diatur terkait syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN, yakni bersedia menjadi PNS, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan putusan pengadilan, memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki kualifikasi sesuai persyaratan jabatan, memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian, Saudara, pada pasal 4 disebutkan jika untuk memenuhi syarat tersebut dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh KPK yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara. Sementara pada pasal 6 tertulis jika pegawai KPK yang tidak bersedia menjadi PNS dapat beralih menjadi P3K dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Dan, Saudara, terkait dengan hasil tes pegawai KPK sebagai syarat untuk menjadi ASN, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Akbar Prabowo. Selamat petang, Akbar. Apakah tes wawasan kebangsaan Novel Baswedan dan juga para pegawai KPK lainnya sudah disampaikan ke publik, dan apa saja, Akbar, sebetulnya yang diujikan dalam tes wawasan kebangsaan? Ya, masih menjadi rahasia atau belum diumumkan secara terbuka oleh KPK terkait dengan hasil tes wawasan kebangsaan yang diikuti oleh 1.349 pegawai KPK sebagai salah satu syarat untuk menjadi aparatur sipil negara. Namun dokumennya sudah rapi tersimpan, ada di kantor KPK dan belum dibuka sejak tanggal 27 April 2021 yang lalu. Itu artinya sudah kurang lebih 7 hari berada di tangan KPK, diserahkan oleh Badan Kepegawaian Nasional atau BKN pada tanggal 27 April yang lalu. Jika bertanya atau menjelaskan soal pertanyaan apa saja yang ditanyakan saat pegawai KPK menjalankan tes wawasan kebangsaan, kami tidak bisa merinci secara jelas, secara pasti, namun ada 2 sistem tes, yakni tertulis dan juga wawancara, dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ormas terlarang FPI dan juga pertanyaan mengenai pendapat pegawai soal program pemerintah. Ini dinyatakan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari. Dan menurut Ferry sendiri, sebaiknya tes wawasan kebangsaan yang dijalankan atau yang diikuti oleh pegawai KPK tidak meliputi pertanyaan mengenai program pemerintah, karena bisa saja terjadi ada konflik kepentingan di situ, karena program pemerintah bisa saja atau kemungkinan saja melibatkan kasus korupsi di dalamnya. Untuk tes wawasan kebangsaan ini yang diikuti oleh pegawai KPK, memang banyak kabar yang beredar simpang siur tentang lolos atau tidaknya Novel Baswedan, salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun hingga kini, Saudara, Novel tidak ingin berkomentar atau berpendapat mengenai hasil tes wawasan kebangsaan ini dan meminta untuk menunggu KPK mengumumkan secara resmi siapa saja yang lolos di tes wawasan kebangsaan dan dinyatakan bisa melanjutkan untuk ke proses selanjutnya menjadi aparatur sipil negara. Sementara itu, proses ini sebenarnya sudah disetujui sejak tahun 2019, Saudara. Ini merupakan perjalanan yang cukup panjang sampai akhirnya KPK dinyatakan oleh pemerintah pegawai KPK ini adalah termasuk ke aparatur sipil negara. Jika nanti ada pegawai tetap atau pegawai tidak tetap KPK yang mengikuti tes
wawasan kebangsaan dan dinyatakan tidak lolos atau tidak sesuai nilainya yang dibutuhkan, maka mereka bisa saja untuk mengundurkan diri atau kemudian bisa menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan kontrak. Seperti itu, Ibrahim. Baik, terima kasih. Tentu kita akan tunggu Akbar transparansi dari KPK soal penyampaian hasil tes wawasan kebangsaannya. Terima kasih Akbar untuk laporannya.